Oke, ini hari ini kita akan mempelajari mengenai sudut pusat dan juga sudut keliling. Sudut pusat dan juga sudut keliling ini pada lingkaran ya. Nah, saya punya lingkaran seperti ini, kemudian memiliki titik pusat O, kemudian di sini ada garis. Nah, seperti ini A, B, C. Ya. Ini merupakan sudut alfa, sedangkan di sini adalah sudut beta. Ya. Sudut AOB ini saya namakan dengan alfa. Ini namanya adalah sudut pusat, ya, karena letaknya berada di titik pusat lingkaran. Ini namanya sudut pusat. Kemudian sudut ACB ini saya namakan dengan beta, ya. Beta di sini sudutnya itu terletak pada keliling lingkaran, maka ini merupakan sudut keliling. Nah, sudah tahu ya bedanya ya sudut pusat dengan sudut keliling, letaknya di mana. Kalau sudut pusat itu letaknya di pusat lingkaran, sedangkan kalau sudut keliling itu letaknya di keliling lingkaran. Nah, tentunya di sini harus ada namanya harus menghadap busur yang sama ya. Alfa dan beta ini harus menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nah, ini harus menghadap busur yang sama. Ya. Dimulai dari titik A, sudut pusat AOB dan berakhir di titik B. Demikian juga sudut keliling. Berawal dari titik A, C, berakhir di B. Jadi menghadap busur yang sama. Nah, langkah pertama itu lihat segitiga, misalkan ini saya tambahkan garis. Ya, garis bantu. Lihat segitiga AOC. Ya, AOC itu yang mana? Yaitu gambarnya segitiga yang seperti ini. Ya. Nah, ini AOC. Ini saya misalkan adalah X, sedangkan yang di sini adalah Y. Maka ini adalah X. Ya. Segitiga AOC ini merupakan segitiga apa? Ada yang tahu merupakan segitiga apa itu? Siku-siku bukan? Segitiga sembarang, Pak. Segitiga sembarang. Yakin? Sama sisi, Pak. Sama kaki. Sama sisi atau sama kaki? Sama kaki, Pak. Nah, ini merupakan segitiga sama kaki. Kenapa merupakan segitiga sama kaki? Karena di sini panjang OC sama dengan panjang OA. Karena itu merupakan jari-jari dari lingkaran ya. Kalau di sini R, ini pun juga R. Ya. Nah, karena ini merupakan segitiga sama kaki, maka
sudut ACO X di sini itu akan sama dengan sudut CAO, yaitu X. Berarti ini akan sama juga. Paham ya? Nah, kalau kita akan mencari sudut AOC, bagaimana? Sudut di sini. Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Mana ngeluarin 180 kurang 2X ya Pak? Oke ya. 180 dikurangi X di sini, dikurangi X lagi. Hasilnya adalah 180 dikurangi 2X ya. Nah, karena total jumlah segitiga, jumlah sudut dalam segitiga itu jumlah totalnya adalah 180 derajat. Ya. Karena di sini sudah ada X, di sini ada X, berarti 180 dikurangi X dikurangi X. Oke. Sekarang lihat untuk segitiga BOC. Nah, ini saya gambar seperti ini. Ini B, O, C. Ini adalah Y ya. Ini juga sama, merupakan segitiga sama kaki ya. Di mana OC itu akan sama dengan OB karena itu merupakan jari-jari lingkaran ya. Di sini R, ini pun juga R. Oleh karena itu sudut CBO itu akan sama dengan sudut BCO, yaitu Y derajat. Nah, ini juga akan sama Y ya. Sehingga besar sudut BOC adalah 180 dikurangi Y dikurangi Y. Hasilnya adalah 180 dikurangi 2Y. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Cukup jelas ya? Nah, lanjut. Sekarang lihat untuk sudut alfa. Sudut alfa di sini. Ya. Misalkan saya memiliki 3 garis yang berada di satu titik. Nah, ini misalkan angkanya adalah 100. Di sini adalah 150. Berarti alfa di sini berapa? 110. 110. Didapat dari mana? 360 kurang 150 kurang 100, Pak. Oke. Nah, kalau kita melihat pada alfa yang berada di lingkaran ini, itu diperolehnya bagaimana? 360 dikurangi. Mungkin dari yang bawah. Yang bawah di sini adalah mana nih? Yang bawah itu adalah 180 min 2x dikurangi 180 dikurangi 2y. Nah, tanda kurungnya dibuka. 360 dikurangi 180 min kali min plus 2x. Ini min 180 min kali min plus 2y. 360 dikurangi 180, berarti itu 180. 180 dikurangi 180, habis 0 ya. Maka sisanya adalah 2x ditambah 2y. Alfa apabila
2-nya saya keluarkan, maka sisanya adalah X plus Y. Kalau kita lihat X plus Y pada gambar lingkaran di sini, itu merupakan apa? X plus Y itu merupakan apa pada gambar ini? Beta ya. Nah, maka alfa sama dengan 2 kali beta. Dengan kata lain, alfa itu sebagai apa? Sudut pusat ya. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Atau kalau kita balik, sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas belum? Silahkan. Kalau mau tanyakan, tanyakan boleh yang mana. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silahkan yang mana, Mas? Itu yang alfa sama dengan 360 derajat dikurang dalam kurung 180 derajat kurang 2x itu di bawahnya kenapa jadi min 180 plus 2x, Pak? Oke. Ya. Di sini min tanda kurungnya dibuka, berarti min kalikan 180. Min dikalikan min plus. Ya. Jadi itu perkalian aljabar. Oke, Pak. Yang lainnya? Cukup paham? Ingat ya di sini ya, sudut pusat dengan sudut pusat itu merupakan 2 kali dari sudut keliling atau sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Itu berlaku apabila kedua sudutnya itu menghadap busur yang sama ya. Tetapi kalau tidak menghadap busur yang sama, berarti ini tidak berlaku. Paham ya? Jadi sudut pusat itu berlaku apabila menghadap busur yang sama kuncinya. Kalau busurnya tidak sama, maka sudut pusat dan sudut kelilingnya tidak berlaku. Nah, gambarannya seperti itu. Menggunakan variabel kayak gini, paham nggak menjelaskannya? Kalian? Ada yang masih bingung? Silahkan. Kalau gue waktu itu waktu SD temen gue itu mau pulang cuman nggak punya duit, ya udah gue kasih nih, pengen jajan gue kasih. Cuman kalau disuruh mempelajari bagaimana? Nih, saya bahas ulang apabila di sini menggunakan angka ya. Nah, misalkan di sini adalah 30 derajat, di sini 20 derajat. Oke, coba kita analisis.
Lihat segitiga AOC. Ya. AOC saya gambar. Nah, seperti ini. Ini 20 karena ini merupakan segitiga sama kaki. Segitiga AOC, maka sudut di A ini juga 20 derajat. Paham ya itu ya? Kemudian yang di sini itu 180 dikurangi 20 dikurangi 20. Hasilnya adalah 140. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk segitiga BOC. Nah, terus di sini BOC. Di sini ukurannya adalah 30 derajat. Nah, ini juga merupakan segitiga sama kaki. Maka di sini besar sudut B-nya juga 30. Oleh karena itu, besar sudut BOC adalah 180 dikurangi 30 dikurangi 30. Yaitu 120 derajat. Nah, sekarang kita lihat nih. Pada lingkaran itu ada 3 bagian, ya kan? Yaitu ini A, ini B, ini C, di sini O. Kalau di sini 120 derajat, ini 140 derajat, maka di sini berapa? Berapa besar sudut BOA-nya? 110, Pak. 100, Pak. 100 ya. Ganti angka dikit aja ngaco. Nah, di sini adalah 100. Itu dapatnya dari mana? Dari 360 dikurangi 120 dikurangi 140. Ya, hasilnya adalah 100 derajat. Nah, sekarang kita lihat nih. Sudut BCA. BCA besarnya berapa? 50, Pak. 50 ya, 20 derajat tambah 30 derajat. 50 derajat. Sedangkan sudut BOA itu 100 derajat. Nah, dari sini ini 50, ini 100. Berarti sudut BOA itu adalah 2 dari 50. Ini juga 100 derajat. Nah, jadi terbukti juga ya kalau menggunakan angka ya. Nah, berarti BOA ini sebagai sudut pusat, sedangkan BCA ini sebagai sudut keliling. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Cukup jelas ya? Paham? Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Jadi yang kalian pakai cukup sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Itu poin pentingnya. Oke. Ada yang mau tanyakan tidak? Cukup jelas?
Gimana Mas? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, misalkan ini di sini ada contoh. Misalkan. Mana ya? Saya lihat cari contoh dulu nih. Nah, ini. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, misalkan ini. Saya punya sudut dari gambar itu diketahui misalkan sudut AOE adalah 80 derajat. Ya. Maka besar sudut ABE berapa? 40, Pak. 40. Sudut ACE ini juga 40. Sudut apa namanya ADE ini juga 40 derajat. Jadi ketiga sudut di sini ini sama ya. Ini sama sudutnya. Oke. Karena apa? Menghadap busur yang sama. Yaitu busur AE. Seperti itu. Gampang kan? Nah, mungkin soal lain. Soal lain. Nah, ini. Kelihatan nggak ini? Aduh. Gambarnya kelihatan ya? Gambarnya saja yang kalian perhatikan. Ya. Di sini, ini BC itu merupakan diameter ya. Jadi sudut keliling menghadap diameter lingkaran. Nah, BC itu sebagai diameter. Sedangkan sudut BAC itu merupakan sudut keliling. Nah, di sini besar sudut kelilingnya adalah sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat ya, menghadap busur yang sama. Kalau dilihat dari gambar, sudut pusatnya yang mana? Kalau sudut kelilingnya adalah sudut BAC, maka sudut pusatnya yang mana ini? Sudut BOC ya. Lah, itu kok bisa menjadi sudut? Karena apa? Lah, ini kan merupakan sudut lurus. Nah, di sini. Nah, ini adalah 180 berupa garis lurus. Maka sudut BAC itu adalah 90 derajat. Ya, atau siku-siku. Jadi gambar suatu segitiga yang berada yang menghadap busur berupa diameter, menghadap diameter itu selalu siku-siku ya. Nah, ini titik O. Ini seperti ini.
ini selalu siku-siku. Ya, pasti selalu siku-siku. Sudut keliling yang menghadap diameter itu nilainya selalu siku-siku atau 90 derajat. Terus, ini cukup paham ya? Gampang ini mah. Terus, mana lagi ya contohnya? Nah, nih gambar di sini. Yang jadi pertanyaan adalah berapa besar sudut ACD? Berapa? ACD itu merupakan sudut apa? ACD ini merupakan Keliling, Pak. sudut keliling ya. Nah, kalau sudut keliling ACD, maka sudut pusatnya yang mana yang berlaku? AOD, Pak. OD. Nah, besar sudut AOD berapa? 180 dikurangi 40. Berarti 140 ya. Maka besar sudut ACD adalah setengah dari 140, yaitu 70 derajat. Nah, seperti itu. Oke. Itu mengenai sudut pusat dengan sudut keliling. Ada lagi nggak soalnya? Yang bervariasi. Mungkin misalkan ini. Nah, ini. Pertanyaannya adalah berapa besar sudut AOB? Misalkan. Nah, kalau AOB di sini sebagai sudut pusat. Nah, sudut keliling. Yang mana sudut kelilingnya? Yaitu sudut ACB. Ya, sudut ACB. Maka sudut AOB sama dengan 2 dari sudut 30 derajat. Berarti 60 derajat. Gampang. Ya. Bisa dimengerti? Ada lain enggak ya?
Ini apa ini? Nah, ini. Coba ini. Titik O merupakan titik pusat lingkar. Besar sudut EDB. Lah gimana ini? EDB. Gambarnya gimana sih? EDB. Nah, ini mah gampang ini. EDB tinggal tarik garis saja ini. Ini. Ya kan? Sudut EDB itu adalah setengah dari sudut EOB. Sudut EOB adalah berapa? 180 dikurangi 105. 75, Pak. 75. 75 bagi 2. 37,5. Udah gitu. Gampang. Ini apa ini? AC adalah diameter O titik pusat. Besar sudut ADB. 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 Sudut ADB itu adalah setengah dari sudut AOB ya. Sama ini, setengah dari sudut AOB-nya. Sudut AOB adalah 180 dikurangi 74. 106. Dikali 106, berarti 53. Oke, 53 derajat ya. Gampang ya. Ada lagi nggak soalnya? Titik O adalah pusat lingkaran besar sudut ACB. ACB yang di sini. Sudut ACB itu merupakan sudut keliling ya. Berarti setengah dari sudut pusatnya adalah AOB. Nah, kita cari dulu sudut AOB. Sudut AOB berapa? 130 ya, Pak. 130. 50, ya. 180 dikurangi 25 dikurangi 25 ya. Kalau di sini 25, maka ini juga 25. Maka ini adalah 130. 65. Oke, gampang ya.
Wah, ini apa nih, ribet banget nih. Diketahui titik P pusat lingkaran jika AEB tambah ADB tambah ACB merupakan sama dengan 228. APB. Kalau seperti ini tadi bagaimana? AEB, ADB, ACB menghadap busur yang sama. Berarti sudut di sini, sudut E, sudut D, sama dengan sudut C itu nilainya sama ya. Nah, berarti X tambah X sama dengan 228. 3X 228 berarti X 228 dibagi 3 76 derajat. Nah, nilai X ya ini sebagai sudut keliling ya. Maka yang ditanyakan adalah sudut APB itu merupakan sudut pusat. Nah, sudut pusat itu 2 kali sudut kelilingnya. Berarti 2 kali 76. 152 derajat. Itu. Nah, ada yang mau tanyakan? Sampai di sini cukup jelas caranya ya? Nah, ini kurang lebih sama ini. AOC, maka besar ABC. Nah, ini mengenai sudut tali busur. Oke, sampai di sini mengenai sudut pusat dengan sudut keliling. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Pak, Ya. cara menentukan yang mana sudut keliling, yang mana sudut pusat itu gimana, Pak? Cara menentukan sudut keliling dengan sudut pusat. Sudut keliling dengan sudut pusat sudah paham belum? Bedanya di mana? Sudah, Pak. Nah, kemudian cara menentukannya yang dipakai yang mana itu adalah kamu lihat busurnya. Ya, busurnya harus sama. Nah, misalkan ini tadi ya. Titik O adalah pusat lingkaran, garis AC diameter. Besar sudut ADB. ADB berarti tarik garis. Dari ADB. Sebagai sudut apa ini? Sudut keliling kan? Nah, ADB dimulai dari titik A dan berakhir di titik B. Maka sudut pusatnya yang mana? AOB ya, Pak? AOB gitu. Jadi ini posisinya menghadap busur yang sama yaitu busur AB. Gitu ya. Cukup jelas, sudah jelas cara menentukannya? Jelas, Pak. Oke. Yang lainnya? Jelas, Pak. Oke, terus apa lagi nih? Sudut. Mengenai sekarang belajar mengenai tali busur. Oke. Mungkin sampai di sini dulu.
Kemudian silahkan nanti kalian boleh pelajari mengenai yang gambar seperti ini. Ini A, B, C, O, D, E. Cari nilai X di sini. Ya. Sama cari misalkan yang Y di sini. Terus apa lagi? A, B, C, D. Ini E. Di sini sebagai titik pusat. Titik pusat O. Ya. Ini juga E misalnya. Oke. Ini nanti silahkan di rumah kalian diskusi cari, ya kan? Yang pertama adalah coba cari sudut A, B, C. Sedangkan di sini cari sudut B, E, C. Ya, ini enggak ada angkanya ya, tapi nanti menggunakan variabel, silahkan. Kemudian di sini cari hubungannya ya ini. Ini yang mana ini? D. Nah, ini coba buktikan untuk sudut ADC ditambah sudut ABC itu 180 sama sudut A. Nah, bukan. Sudut DAB tambah sudut DCB. Nah, ini benar nggak? Ya, coba buktikan ya. Oke, ini silahkan coba nanti kalian diskusikan sendiri, browsing, cari, coba buktikan itu dapatnya dari mana. Oke. Ini jadi tugas, Pak. Ya, tugas mandiri aja, tapi nggak usah dikumpulkan. Ya, jadi nanti pertemuan berikutnya kita bahas biar lebih cepat paham. Oke, gitu ya.
Nah, itu silahkan absen dulu di chat room. Di kolom chat room. Kelas 81. Tanggal 11. Jam ke berapa ini? Tadi sebelum matematika pelajaran apa? Agama, Pak. Agama, Pak. 3 jam langsung. Iya, Pak. Berarti kalau 3 jam langsung berarti ini di sini. 3 jam 1, 2, 3 berarti ini 4, 5, 6. Ini sudut pusat dan sudut keliling. Ini menjelaskan. Yang ikut hari ini ada 38. Yang tidak ikut ada 3. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 siapa ini? Joshua, Pak. Joshua. Terus 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. 3, 2. Rafandi. Rafandi ini jarang ikut loh ini. Tadi ikut, Pak. Hah? Yang apa? Agama? Agama nggak langsung tadi pagi-pagi ikut, terus kayaknya keluar lagi. Dia juga masih sakit tuh, kayaknya. Masih sakit ya. Oh itu ada Rafandi. Mana Rafandi? Halo? Empat. Terus siapa ini? Ini ada 39. 39 berarti hanya ada 1 ya. Oke. Ya. Udah absen semuanya? Halo? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Siap. Nah, ini silahkan dicoba, ya kan? Apa namanya, kalian tulis saja atau apalah dicoret-coretan dulu juga nggak apa-apa, ya kan? Nggak usah dikumpulkan ini. Tapi biar kalian bisa membahas sendiri, mempelajari sendiri nanti, ya. Sehingga nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Oke, gitu aja dari saya. Ada yang mau tanyakan, silahkan. Ada nggak? Halo, ada yang mau tanyakan nggak? Enggak ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Kalau nggak ada, terima kasih untuk hari ini.